Selamat pagi pemirsa, sejumlah peristiwa telah kami rangkum untuk Anda dalam redaksi PPKD Lensa Kota. Bersama saya, Bella Faura Pasha, dan saya Novia Ramatika. Kami akan menemani Anda dalam 30 menit ke depan. Memasuki hari Minggu, sejumlah kawasan publik kembali menjadi destinasi favorit keluarga. Berbicara mengenai destinasi akhir pekan di ibu kota, kawasan Kota Tua Jakarta masih terus menjadi pilihan awal bagi para pengunjung. Kawasan primadona yang tidak pernah sepi pengunjung ini tidak hanya menawarkan kisah sejarah yang mengingatkan kita akan masa lalu, tetapi juga menjadi salah satu destinasi menarik bagi para pecinta kuliner. Berikut ini liputan untuk Anda. Kota Tua Jakarta atau Batavia Lama, pusat perdagangan bagi para pedagang Asia pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, yang merupakan area pemukiman pertama di Jakarta. Bangunan-bangunan lama di kawasan ini meninggalkan sejarah yang meningkatkan daya tarik bagi kawasan ini. Selain menikmati suasana pengalaman historis, aneka kuliner lezat juga meningkatkan daya tarik dari kawasan ini. Salah satu ajang kuliner Kota Tua yang menawarkan suasana historis adalah Cafe Batavia. Cafe yang berlokasi tepat di seberang Taman Fathahillah ini menempati bangunan abad ke-19 yang sangat terawat, dengan suasana yang sangat megah. Selain berbicara kuliner di Kota Tua, banyak sekali sejarah yang bisa kita bahas dari Kota Tua. Kota Tua Jakarta dikenal sebagai salah satu kawasan bersejarah tertua di Indonesia. Pada abad ke-17, kawasan ini menjadi pusat perdagangan VOC dan menjadi titik penting jalur rempah dunia. Bangunan bergaya kolonial seperti Museum Fathahillah, Museum Wayang, hingga kawasan sekitar Kali Besar menjadi saksi perkembangan Batavia pada masa kolonial. Kini, pemerintahan bersama sejumlah pihak melakukan revitalisasi besar-besaran di kawasan Kota Tua. Revitalisasi ini mencakup perbaikan gedung, penataan trotoar, penambahan ruang terbuka publik, hingga pengaturan ulang arus wisata agar kawasan lebih ramah pejalan kaki. Kini, pemerintah bersama sejumlah pihak melakukan revitalisasi besar-besaran di kawasan Kota Tua. Revitalisasi ini mencakup perbaikan gedung bersejarah, penataan trotoar, penambahan ruang terbuka publik, hingga pengaturan ulang arus wisata agar kawasan lebih ramah pejalan kaki. Tujuannya menjadikan Kota Tua sebagai ruang budaya yang hidup, aman, dan nyaman untuk wisatawan sejarah. Dengan revitalisasi ini, Kota Tua diharapkan tidak hanya menjadi destinasi wisata, tetapi juga menjadi pusat kreatif yang menghubungkan masa lalu dengan wajah modern Jakarta. Hari Minggu menjadi salah satu hari di mana kita bisa berkumpul bersama keluarga. Setelah 5 hari penuh melakukan aktivitas dan kesibukan, Minggu pagi jadi waktu yang paling dinanti keluarga. Di tengah bangunan bersejarah Kota Tua, suasana hangat dan tawa riuh anak-anak sekolah menjadi obat penat setelah sepekan bekerja. Dengan sepeda warna-warni, mereka terlihat asyik berkeliling daerah Kota Tua bersama-sama. Tak ada gawai, tak ada layar, semua menikmati waktu bersama yang sederhana. Tak jauh dari situ, gelembung-gelembung sabun berterbangan di udara. Anak-anak terlihat berlomba-lomba untuk menunjuk gigi siapa yang paling bisa membuat gelembung paling banyak. Momen singkat seperti ini menjadi kesempatan langka untuk benar-benar hadir bersama keluarga. Di tengah hiruk-pikuk kota, tawa anak-anak, senyum orang tua berpadu menjadi harmoni kecil yang menenangkan. Kota Tua bukan hanya sekadar tempat wisata, tapi juga ruang untuk kembali merasakan arti waktu-waktu untuk berhenti sejenak, menikmati udara, dan menyadari bahwa kebahagiaan sesederhana tawa keluarga di hari Minggu. Lapangan banteng terletak di kawasan Jakarta Pusat, tidak jauh dari Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Tempat ini dahulu dikenal dengan nama Waterloo pada masa penjajahan Belanda. Namun setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno mengubah fungsi kawasan ini menjadi lapangan banteng sebagai simbol semangat perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kembali Irian Barat. Di tengah taman berdiri monumen pembebasan Irian Barat yang menggambarkan sosok pria dengan tangan terangkat ke langit melambangkan semangat bebas dari penjajahan. Di belakang monumen terdapat dinding relief panjang yang menceritakan kisah perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan wilayah. Relief ini menjadi daya tarik tersendiri yang mengingatkan pengunjung pada semangat nasionalisme yang membara di masa lalu. Kini, setelah proses revitalisasi oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, lapangan
Banteng berubah menjadi taman kota yang modern dan ramah pengunjung. Area ini memiliki jalur jogging yang luas, lapangan banteng terbuka untuk senam dan yoga, serta taman bunga dan area duduk yang rindang. Bagi keluarga, tersedia juga area bermain anak-anak yang aman dan bersih. Taman ini buka 24 jam, sehingga warga dapat datang kapan saja, baik di hari Minggu pagi untuk berolahraga atau malam untuk menikmati suasana kota. Tak hanya sebagai ruang olahraga dan relaksasi, lapangan banteng juga sering menjadi pusat kegiatan warga. Suasana menjadi semakin hidup dengan aroma kuliner khas Jakarta yang menggoda, musik jalanan hingga anak-anak yang bermain riang di bawah pepohonan rindang. Lapangan banteng kini bukan hanya tempat berrekreasi, tapi juga ruang publik yang menghidupkan kembali nilai sejarah dan kebersamaan. Disinilah masyarakat Jakarta dapat berolahraga, bersantai, dan mengenang semangat perjuangan yang tak pernah padam. Di tengah padatnya aktivitas perkotaan di Jakarta, di daerah Jakarta Timur, keberadaan ruang terbuka hijau menjadi oasis bagi masyarakat untuk beristirahat beraktivitas bersama keluarga. Salah satunya adalah Taman Piknik Kalimalang. Ia kini menjadi destinasi favorit warga untuk berolahraga, bersantai, sekaligus menikmati suasana alam di tepi aliran sungai Kalimalang. Taman piknik menawarkan kesegaran di balik hiruk-pikuk kemacetan jalan raya Kalimalang. Taman seluas 1,4 hektar tersebut mempunyai hamparan rumput hijau yang menggoda untuk diduduki. Ya, sesuai dengan namanya, pengunjung bisa berpiknik di hamparan rumput hijau ini. Ditambah suasananya yang sejuk karena terdapat banyak pepohonan yang ditumbuhi. Kalau pengunjung tidak ingin duduk di hamparan rumput, pengunjung juga bisa duduk di kursi-kursi yang tersedia di taman piknik. Di taman piknik ini juga menyediakan area bermain anak-anak yang dilengkapi sejumlah mainan seperti ayunan, rosotan, dan jungkat-jungkit. Nah, masih ada spot lucu di sini. Ada tangga yang terhubung langsung sama kolam. Di taman piknik ini ada 2 kolam yang disebut dengan kolam retensi. Kolam retensi adalah sebutan untuk kolam yang berfungsi untuk menampung air sementara. Jika berbincang tentang tempat kuliner yang sedang viral, pasar kue subuh menjadi tren bagi kalangan Gen Z untuk berburu berbagai macam kue tradisional yang sedang viral di media sosial. Dikenal sebagai surganya kue tradisional di Jakarta, di sini berbagai jajanan khas Nusantara tersaji menggoda, mulai dari kue basah, kue kering, jajanan pasar, hingga roti rumahan, semua bisa ditemukan dengan harga yang sangat terjangkau. Iya, cukup dengan Rp2.000 saja, kamu sudah bisa menikmati cita rasa manis tradisional yang autentik. Sebelumnya, para pedagang sempat berjualan di Blok 5, sebelum akhirnya direlokasi pasca kebakaran tahun 2017. Kini kawasan ini dikenal dengan nama Sentra Kue Subuh. Dengan luas mencapai 1.760 meter persegi, pasar ini menampung sekitar 2.000 pedagang dan lebih dari 10.000 jenis kue. Tak heran kalau Sentra Kue Subuh disebut sebagai pusat kue basah terbesar dan terlengkap di Jakarta. Dari soles, pastel, lembar, kue talam, hingga onde-onde dan putu, semuanya tersedia lengkap di sini. Buat kamu yang butuh hidangan untuk acara besar, pasar kue subuh juga melayani pesanan dalam jumlah banyak. Beberapa pedagang bahkan menyediakan kartu nama bagi pelanggan tetap. Murah, lengkap, dan penuh cita rasa tradisional, inilah pasar kue subuh Senen, surga jajanan khas Indonesia di tengah hiruk-pikuk ibu kota. Kawasan Bendungan Hilir atau yang akrab disebut Ben Hill, Jakarta Pusat kini menjelma menjadi magnet baru bagi para pecinta kuliner. Tak hanya sebagai pusat perkantoran, Ben Hill kini membuktikan diri sebagai surga jajanan kekinian yang ramah di kantong, menjawab kerinduan masyarakat urban akan makanan enak tanpa harus menguras dompet. Kawasan Ben Hill kini menjadi surga kuliner kekinian di Jakarta Pusat. Yang paling menarik, Anda bisa menemukan menu ala Western food yang biasanya dijual dengan harga yang premium. Ada spaghetti, pasta, hotdog, dan bahkan di sini menyediakan hidangan tradisional seperti bika ambon, kue apem, juga untuk penyegar tersedia berbagai jenis minuman serta buah-buahan. Dengan varian yang lengkap, tempat jajanan ini menjadi solusi ideal bagi para pekerja kantoran, mahasiswa, ataupun yang mencari makanan enak, modern, dan pastinya hemat di kantong.
Semua ini ditawarkan dengan harga yang sangat terjangkau, cukup dengan Rp10.000 saja bisa memilih berbagai macam hidangan yang enak. Berryhill membuktikan kenikmatan makanan enak dan kekinian tidak harus mahal. Selanjutnya, kami hadir dengan liputan kegiatan sosial dan pendidikan berjudul Pitch Poster Contest atau Lomba Poster Perdamaian yang diselenggarakan oleh Lions Club Internasional bekerja sama dengan Lipo Maumuri, Jakarta Barat. Acara ini merupakan program tahunan Lions Club Internasional yang bertujuan untuk menumbuhkan semangat perdamaian, persahabatan, dan toleransi di kalangan generasi muda melalui seni. Bertepatan di Asri Lipo Maumuri, ratusan pelajar dari berbagai sekolah antusias mengikuti lomba menggambar berjudul Together as One. Para peserta menuangkan imajinasi mereka tentang makna perdamaian lewat karya dan kreativitas. Karya-karya tersebut nantinya dinilai oleh Dewan Juri yang terdiri dari perwakilan Lions Club, seniman, pendidikan seni rupa. Selain lomba, acara juga menampilkan pameran karya beserta pengumuman pemenang yang akan mewakili wilayah ini ke tingkat nasional dan internasional. Menurut panitia, kegiatan ini bukan sekedar kompetisi, tetapi juga sarana menanamkan nilai empati, toleransi, dan cinta damai sejak dini. Melalui pitch poster kontes ini, Lions Club Internasional berharap dapat melahirkan generasi muda yang peduli terhadap perdamaian dan menjadi duta kebaikan di lingkungannya. Di tengah gempuran teknologi dan dunia digital yang semakin maju, masih banyak generasi muda yang tetap bersemangat menuntut ilmu agama. Salah satunya terlihat dari kegiatan para santri kecil di salah satu TPA yang setiap sore meluangkan waktu untuk mengaji dan memperdalam ilmu Al-Quran. Suasana sore di TPA Said Naum ketika suara lantunan ayat suci Al-Quran menggema dari bibir-bibir kecil para santri. Dengan penuh semangat, anak-anak ini membawa ikro dan musik, siap menambah hafalan dan memperbaiki baca. Bagi mereka, belajar mengaji bukan sekedar kewajiban, tetapi juga bentuk cinta kepada agama dan upaya untuk menjadi generasi yang berakhlak mulia. Kegiatan TPA ini menjadi sarana untuk membangun kebersamaan, kedisiplinan, dan rasa hormat antara guru dan murid. Tak hanya belajar membaca Al-Quran, para santri juga diajarkan doa-doa harian dan nilai-nilai akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Melalui kegiatan sederhana seperti mengaji di TPA, semangat anak-anak untuk belajar dan berbuat kebaikan terus-menerus tumbuh. Dari sinilah generasi Al-Quran dibentuk, generasi yang tidak hanya cerdas secara ilmu, tetapi juga kuat dalam iman dan akhlak. Kabar gembira juga datang dari PPKD Jakarta Pusat. PPKD Jakarta Pusat menggelar pelatihan Satpam Gada Pratama sebagai upaya meningkatkan kompetensi tenaga keamanan di wilayah DKI Jakarta. Pelatihan ini menjadi langkah strategis untuk mencetak personel keamanan yang profesional, disiplin, dan memiliki keterampilan sesuai standar nasional. Kegiatan yang berlangsung selama beberapa hari ini diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai kelurahan di Jakarta. Para peserta mendapatkan pembekalan materi dasar antara lain pengetahuan tugas pokok Satpam, teknik bela diri, kedisiplinan baris berbaris, manajemen keamanan, hingga pengenalan peralatan pengamanan modern. Selain materi teori, peserta juga melakukan praktik lapangan untuk mengasah kemampuan fisik, respon cepat, serta simulasi penanganan keadaan darurat. Seluruh proses pelatihan dipandu oleh instruktur yang berpengalaman telah tersertifikasi. Perwakilan Sudinaker Jakarta dalam keterangannya mengatakan bahwa pelatihan ini diharapkan dapat membuka peluang kerja baru bagi para peserta sekaligus memenuhi kebutuhan tenaga keamanan di berbagai sektor industri. PPKD Jakarta Pusat sebagai tuan rumah pelatihan menegaskan komitmennya untuk terus mendukung meningkatkan kualitas SDM di bidang ketenagakerjaan. Program ini juga menjadi bagian upaya pemerintah daerah dalam memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan berakhirnya rangkaian kegiatan pelatihan Satpam Gada Pratama ini, para peserta resmi dinyatakan siap terjun ke dunia kerja dengan kompetensi yang lebih matang dan profesional. Demikian liputan kami sampaikan. Semoga informasi ini dapat menemani hari Minggu Anda. Saya Dialog Faura Pasha dan saya Novia Ramatika melaporkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai
Sampai jumpa di PPK Dewasa Kota berikutnya.